langsung kami akan ajak Anda memantau kondisi terkini pasca gempa di Bawean, Jawa Timur. Juga 2 titik bencana lain yakni banjir dan tanah longsor di Bandung Barat serta Demak, Jawa Tengah yang masih terendam banjir hingga saat ini. Kita akan awali laporan langsung dari Pulau Bawean. Ada Belinda Frida di sana. Belinda, bagaimana kabar terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini? Katanya masih terjadi gempa susulan di sana. Seberapa parah dampak yang ditimbulkan? Ya, Iqbal dan pemirsa, selamat pagi. Memang benar tadi pagi sekitar pukul 4:05 terjadi gempa susulan yang dirasakan oleh warga dengan kekuatan yang cukup kuat, yakni 4,5 magnitudo. Di mana sebelumnya di hari Minggu dan Senin, di mana warga ini menganggap kondisinya sudah cukup aman, mereka memilih untuk kembali ke rumah. Namun karena merasakan gempa susulan tadi pagi dengan kondisi yang cukup kuat, akhirnya mereka memilih untuk kembali ke tenda pengungsian. Sementara itu untuk visual yang kami gambarkan dan tampak di layar ini memang salah satu daerah yang terdampak cukup parah, namun di sana karena susah sinyal akhirnya kita memilih untuk bergeser dengan kondisi sinyal yang lebih baik. Dan memang di kondisi awal tadi kita datang itu di sana memang banyak rumah yang hancur dengan kondisi rusak yang cukup parah, dan memang untuk warga di sana tidak ada satupun warga yang berani untuk menuju rumah mereka karena memang masih merasa khawatir akan ada gempa susulan. Dan untuk sementara tadi akhirnya kami bertemu dengan salah satu warga yang memilih untuk pulang sebentar karena akan hendak mengambil beberapa barang berharga. Dan ketika kami berdialog dengan salah satu warga, beliau menjawab mengungsi di rumah saudara dan hanya di kondisi tenda pengungsi di depan rumah. Dan untuk saat ini saya berada di salah satu titik juga, ini di belakang saya nampak rumah yang rusak, namun ini kondisinya tergolong ringan begitu. Dan untuk saat ini memang di Pulau Bawean sendiri masih susah sinyal, sehingga kami masih berupaya untuk mencari daerah dengan kondisi sinyal yang baik. Sementara itu tadi kita juga sempat mengunjungi beberapa tenda pengungsian warga yang belum tersentuh oleh BNPB dan juga bantuan. Ini informasi dari beberapa pengungsi yang ada di sana, memasuki hari kelima pasca gempa dengan kondisi rumah mereka yang rusak parah dan tidak bisa ditinggali. Mereka belum mendapatkan bantuan hingga hari ini. Bahkan tadi berdasarkan pantauan kami di lapangan, ada bayi berusia 1 bulan yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dan memang harapannya agar bantuan yang mulai kemarin, mulai hari Sabtu sudah dikirimkan melalui melalui pelabuhan Gresik dan juga pelabuhan Paciran Lamongan ini bisa segera dibagikan merata. Ini juga menjadi harapan dari warga, khususnya yang sedang mengungsi di Dusun Prapatunggal, Desa Dekat Agung, Kecamatan Sangkapura, karena memang di sana kondisinya hingga hari ini belum ada satupun bantuan yang mereka terima dari pemerintah, khususnya dari BNPB maupun BPBD. Hanya mereka mendapatkan bantuan dari saudara dan juga tetangga terdekat untuk makan sehari-hari. Dan juga untuk pantauan kami di lapangan, kondisi saat ini warga sudah mulai beraktivitas normal. Tadi kami juga melihat anak-anak sekolah sudah mulai berangkat sekolah sekitar pukul 6:30, namun 7:30 sudah dipulangkan karena memang mendapatkan protes dari orang tua karena kondisinya masih belum cukup aman, sehingga sampai saat ini siswa sudah dipulangkan. Demikian laporan dari Bawean. Kembali ke studio. Oke, kita ke Bandung Barat. Ada Rifki di sana. Rifki, per Senin kemarin 2 korban selamat ditemukan. Lalu bagaimana strategi evakuasi pencarian dari 10 korban yang dilanjutkan pada hari ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Memang betul sekali hari ini proses pencarian 10 korban hilang akibat longsor yang terjadi di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat ini akan dilanjutkan, yang mana sebelumnya sempat terhenti untuk sementara pada Senin 25 Maret malam. Dan untuk proses pencarian lanjutan hari ini rencananya akan dimulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun ternyata saat ini pun 8.24 waktu Indonesia Barat kami sudah melihat beberapa tim dari pencari, tim gabungan dari pencari ini yang sudah mulai datang ke lokasi, di mana kami saat ini melaporkan dari salah satu titik akses menuju ke lokasi longsor, di mana memang saat ini sudah mulai agak dibatasi aksesnya, di mana hari sebelumnya itu masih diperbolehkan untuk masyarakat yang keluar masuk area longsor, namun sekarang sudah dibatasi, ditutup, dan juga bahkan tadi sempat dimintai keterangan identitas dari siapa yang ingin melihat, yang ingin datang menuju ke titik longsor, itu dimintai identitas dan juga tanda tangannya untuk data apabila nantinya terjadi sesuatu dan harus dicari
di titik longsor itu juga. Dan terkait dengan strategi ataupun skema, memang tadi kami sempat mendengarkan apel pagi yang dilakukan oleh tim gabungan yang berisi dari TNI, Polri, Basarnas, kemudian juga ada tim relawan, yang mana memang rencananya tidak akan terlalu berbeda dengan hari sebelumnya, yaitu dengan membagi tim gabungan ini menjadi 3 kelompok yang akan menyusuri 3 titik yang berada di kawasan lokasi terjadinya longsor yang sebelumnya juga sudah dipetakan, dan memang dicurigai bahwa di titik-titik tersebut terdapat korban yang masih hilang ataupun masih tertimbun longsor, di mana pembagian titik ini dikatakan oleh petugas pencarian dimaksudkan demi mengcover area terdampak longsor yang memang areanya cukup luas, diperkirakan kurang lebih seluas 1 hektar. Kemudian terkait strategi juga masih dengan metode yang sama dengan proses pencarian hari sebelumnya atau hari pertama, di mana proses pencarian ini akan dilakukan menggunakan cara manual, menggunakan alat-alat seadanya, karena memang seperti yang dapat dilihat kami berada di salah satu akses menuju titik longsor di mana cukup sempit jalurnya sehingga tidak memungkinkan penggunaan alat berat dan memang harus berjalan kaki menuju ke titik longsor tersebut. Apalagi memang kontur dari tanah dan juga kemiringannya yang cukup ekstrim hingga 60 derajat. Kemudian juga ketinggian tebingnya ada yang mencapai 100 meter sehingga memang terpaksa petugas pencari ini harus menggunakan metode manual dengan alat-alat seadanya. Namun ada juga cara alternatif ataupun penggunaan alat alternatif, yaitu dengan menyemprotkan air untuk melunakkan tanah yang seperti dapat dilihat saat ini sudah ada beberapa yang mengendap bahkan mengeras, dan itu pun akhirnya mempersulit proses penggalian ataupun pencarian korban hilang yang diduga masih tertimbun tanah longsor, sehingga dengan mencairkan menggunakan air tersebut diharapkan dapat memudahkan proses penggalian. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan apel pagi yang dilaksanakan oleh kelompok ataupun tim pencarian gabungan dari TNI, Polri, dan Basarnas juga relawan, di mana memang tadi ditekankan bahwa sangat penting mengutamakan keselamatan dari petugas itu sendiri dan juga menjaga kekompakan, karena memang kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan gabungan dengan tujuan untuk menyelamatkan korban, namun juga tidak ingin membahayakan keselamatan dari para petugas pencarian itu sendiri. Dan kami pun masih menunggu bagaimana nantinya proses pencarian hari ini dilanjutkan pada pukul 9 ataupun 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Iqbal di studio. Baik Rifki, dan kami juga ajak Anda untuk memantau kondisi terkini banjir di Demak, Jawa Tengah. Ada rekan Budi di sana. Budi, benarkah banjir di Demak sudah berlangsung surut? Ya, selamat pagi Iqbal, bisa saya informasikan untuk hari ke-13 atau Selasa pagi ini kondisi banjir di wilayah Kabupaten Demak sudah mulai berangsur surut. Berangsur surutnya banjir ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Upaya untuk penanggulangan perbaikan tanggul sudah selesai setelah modifikasi cuaca dan penyedotan air banjir ini mempercepat banjir yang menggenangi ribuan rumah warga dan jalur pantura di Demak, Jawa Tengah ini. Dan banjir ini lebih cepat surutnya daripada banjir pertama karena saat ini dari pemerintah sudah ada antisipasi lebih dahulu daripada banjir yang pertama. Dan untuk pagi ini kondisi banjir masih menggenangi 24 desa dari 128 desa yang kemarin tergenang banjir. Dan untuk banjir yang berada di Desa Wonorejo ini ketinggian banjir masih berkisar antara 50 sampai 1 meter di pemukiman warga. Dan kondisi ini maka warga masih berada di pengungsian. Namun untuk pagi ini terlihat beberapa warga sudah melakukan balik ke rumah masing-masing, namun mereka pulang ke rumah hanya untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang berada di rumah mereka. Karena untuk banjir yang kedua kalinya ini kondisi air keruh dan bercampur lumpur. Apabila tidak segera dibersihkan maka lumpur nanti akan susah dibersihkan apabila air banjir sudah mulai surut. Ya, Iqbal. Baik, terima kasih rekan Budi melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Kemudian ada Rifki dari Cipongkor, Bandung Barat, dan juga Belinda melaporkan langsung dari Bawean, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.